Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, rahayu semuanya teman-teman. Saat ini saya sedang berada di kediaman guru kita, yaitu Bapak Ustadz Maulana. Hari ini kita akan mengkaji sebuah surat dari Al-Quran, yaitu ayat-ayat surat Anas. Sebentar Pak, nanti saya dikaji ya. Kita akan bahas surat Anas ya. Kita akan bahas surat Anas. Kita akan jabarkan makna dan apa sih yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau bahas tentang surat Anas ya Pak Ustadz ya. Nanti tolong dibantu untuk saya khususnya dan teman-teman semua di sini, supaya teman-teman lebih mengerti, lebih paham, sehingga bisa dijalani untuk kehidupan kita sehari-hari Pak Ustadz. Insyaallah. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul adzim. Bersyukur kepada Allah yang memberikan nikmat-nikmat yang begitu besar, hingga detik ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam, diberikan kenikmatan sehat panjang umur, bahkan masih kita dilimpahkan rezeki yang hakiki sampai detik ini. Salawat dan salam mari kita curahkan dan tumpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada keluarganya dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita ada di dalamnya sebagai umatnya hingga di akhir zaman. Saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, dan youtuber yang saya hormati dan saya cintai, malam ini saya akan membahas makna dari surat Anas tersebut yang sering booming, masalah salah menafsirkan masalah di surat Anas ya. Itu yang dipertanyakan oleh Pak Firdaus terhadap saya. Banyak yang menafsirkan bahwa surat Anas itu sering banyak di YouTube bahwa menafsirkan surat Anas itu banyak yang salah menjelaskannya. Dari surat Anas itu, dari pertama kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita udah jelas ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Sayang, jelas. Kalau masalah itu jelas, kita dari arti dalam Bismillah itu jelas, itu seperti itu ya. Tapi kalau kita maknakan dari kasih sayang Allah berikan dari Bismillah ini ya, kita kupas dari Bismillah dulu ya. Dari kita pertama kali diucapkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, kita mengingat nama Allah yang penuh kasih dan sayang, mungkin dengan pengampunan juga. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah, agar kita mengucap dengan baca basmalah itu bukan hanya sekedar kita mengkaji Al-Quran, bukan hanya sekedar kita mau salat, atau bukan sekedar kita mau wudhu, tapi dengan mengucap baca bismillah itu mengingat setiap detik dan menit hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu bahwa Allah itu membesarkan sebuah kasih sayang dan cintanya terhadap hamba-hambanya tidak terhitung besarnya. A'udzu birabbin nas, jelas hanya kita mengatakan, Allah itu menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa katakanlah bahwa kita itu berlindung hanya kepada Allah, bukan ke siapa-siapa, bukan ke manusia, dan bukan ke golongan jin ya, ataupun ke makhluk-makhluk lain. Jadi kita cukup berlindung
kepada Allah, karena Allah sampaikan terhadap Rasul. Rasul sendiri berlindung kepada Allah, dan hambanya seperti kita, hambanya Allah, pasti kita berlindung kepada Allah. Dan Rasul pun menyampaikan berlindung kepada Allah. Bukan kita dapat perlindungan saja, tapi kita juga merasa dilindungi. Karena atas apa? Atas ridhonya Allah, bukan karena maknanya, tapi karena ridhonya. Banyak sekali orang yang mengungkap di surat Anas, dengan menyebut nama Allah dapat perlindungan, bukan dengan menyebut nama Allah dapat perlindungan. Tapi justru kalau kita kupas dengan detail, kita bukan Allah yang membutuhkan perlindungan, bukan Allah, tapi kita memohon perlindungan kepada Allah, dan tidak ada dan tak ada satupun yang bisa menyebutkan perlindungan selain kita kepada Allah. Walaupun baginda Nabi sudah disucikan oleh Allah, sudah dirasulkan, tetap kita tetap minta perlindungan kepada Allah. Itu karena Rasul sendiri sebagai, bahkan beliau sendiri mengakui bahwa dirinya mengakui manusia biasa. Dan jelas ya, satu dikupas. Yang memelihara itu, gitu. Kita dapat perlindungan dari Allah itu memelihara segala makhluk yang ada di dunia ya, termasuk menguasai dunia atau menguasai alam semesta, termasuk menguasai menciptakan manusia dan seisinya. Itu Allah ciptakan, dan bukan berarti Allah membeda-bedakan makhluknya hanya dengan makhluk lain. Manusia dengan manusianya Allah samakan, tidak ada bedanya, kedudukannya, derajatnya Allah itu samakan. Ada si buta, ada si tuli, ada si pincang, semua di mata Allah itu sama. Makanya tidak ada manusia yang berhak menghina ciptaan Allah. Kalau kita menghina dan mencaci ciptaan Allah, berarti kita tidak pernah takut siapa yang menciptakan kita. Bahas Malikin Nas, rajanya manusia. Yang dimaksud rajanya manusia, sekarang rajanya manusia. Kebanyakan orang yang menafsirkan rajanya manusia. Ada yang bilang, ada yang bilang bahwa rajanya manusia itu Nabi atau Rasul. Padahal sama, mereka juga sama seperti kita manusia biasa. Cuman perbedaannya Allah ciptakan. Contoh seperti Rasulullah dibedakan oleh Allah, di BA di Rasulullah, dan disalahkan oleh Allah, diangkat derajatnya dari kerasulan. Beda dengan kita sebagai hamba dan sebagai umatnya Nabi. Kalau kita merasa Allah itu merajai di antara manusia, kenapa kita tidak takut sama Allah? Itu pertanyaan. Makanya sering saya katakan, kalau kita takut dengan yang merajai langit dan bumi seperti yang diciptakan di ayat Kursi, yang boleh menduduki langit dan bumi kecuali Allah, tidak ada makhluk lain. Bahkan manusia sendiri pun tidak berhak menduduki langit dan bumi, kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak menduduki langit dan bumi, yang merajai langit dan bumi. Tak ada pun manusia ada yang namanya raja apun pangeran, itu bukan Allah. Dia manusia ciptaan Allah. Bahas yang kedua ya, cukup paham ya. Nah yang ketiga, ilahinas, berarti sembahan manusia, berarti cukup Allah ya, jelas. Wa min syaril waswasil khannas, dari kejahatan dan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Tahu nggak yang bisikan setan yang tersembunyi itu yang dimaksud di Al-Quran surat Anas itu? Goda-goda setan itu atau bukan? Bukan. Sebetulnya yang membisikkan sampai ke telinga kita, sampai ke pikiran kita itu nafsu yang bisa mengendalikan otak kita itu bukan setan. Setan itu bisa berwujud manusia. Setan itu nggak jauh dari badan kita, dari pola pikir kita. Yang membisikkan kehancuran semuanya itu ada di pola pikir kita. Kalau pola pikir kita bersih, pasti yang namanya sifat setan itu nggak ada.
Tapi kalau sifat kita benar bersih, insya Allah pasti segala sesuatu yang kita hadapi pun tidak ada yang namanya setan. Karena semua pengendalian ada di diri kita. Musuh yang paling terbesar bukan iblis, bukan kuntilanak dan sebagainya, tapi musuh yang paling terbesar dalam diri kita itu adalah hawa nafsu kita. Sifat iri, dengki, sifat ceroboh, angkuh, sombong dan sebagainya. Karena sifat kesombongan itu adalah anaknya setan, sifatnya setan, iblis dan sebagainya. Makanya Allah melempar iblis itu ke neraka itu karena apa? Punya sifat sombong. Itu karena kalau menurut risalah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, setan itu alim, setan itu ahli Al-Quran, ahli dakwah, bahkan beliau itu taat terhadap Allah. Kenapa beliau yang itu taatnya bertahun-tahun menyembah sama Allah, begitu Adam diciptakan beliau dilempar ke neraka karena sombong. Kita punya ilmu tapi sombong, bukan itu yang dilihat oleh Allah, tapi akhlakul karimah, akhlak yang benar-benar diridhoi oleh Allah, itu yang Allah cinta. Seperti yang terjadi tempoh hari saya pernah menyampaikan di surat An-Nahl 182, innallaha ma'aladina taqwaladina humul muslimin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang tawakal, sabar, dan juga Allah sangat mencintai orang yang baik dan selalu menebar kebaikan. Ada nggak di situ tertera orang yang bertinggi ilmu, ahli ibadah, ahli dan sebagainya? Nggak ada kan? Tapi yang Allah lihat itu dari ketawakalan, dari kesabaran, dari sifat akhlak, dari perilaku. Yang diutamakan oleh Allah itu akhlakul karimah, akhlak yang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan kita sebagai manusia kita punya akhlak, punya budi pekerti yang baik terhadap sesama manusia dan tidak pernah memutuskan jalin silaturahim, gitu ya. Terus kita bahas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, itu dibahas. Yang disebut membahas ke dalam dada manusia itu bukan iblis yang menyampaikan terhadap kita ke dada kita, Bu. Tapi dari otak kita berpikir kotor sampai dia mengucap dalam hati, ibarat gini ya, wah gua bunuh nih orang. Otak itu udah bicara, nih orang nih brengsek nih gua bunuh. Hati ngikutin. Kalau hati ini yang bersih dibawa jahat oleh otak kita, sama halnya kita menanamkan sifat iblis di dalam dada kita. Itu yang disebut di surat An-Nas itu yang membisikkan di dalam dada itu. Bukan berarti iblis masuk ke dalam dada kita, bukan. Tapi dari sifat-sifat iblis itu ditanamkan dari dada kita, dari otak kotor kita. Gara-gara muncul dari punya teman kaya raya ataupun punya segalanya, sifat iri dan dengki kita muncul, waktu tiba-tiba aku hancurin lo. Akhirnya hati pun ngikutin. Yang tadinya bersih kolbu ini dikotorin dengan otak-otak dan sifat-sifat iblis, sampai masuknya ke dada, sampai panas, sifatnya muncul, dendam, kesal terhadap sesama. Makanya bukan iblis yang datang masuk ke dalam tubuh kita, bukan. Setan itu tidak jauh dari badan kita, bahkan mungkin dari desiran darah kita. Makanya banyak orang yang menjangkau di surat An-Nas, bukan setan datang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh kita, jauh ke dalam kita seperti jin dan makhluk halus, bukan. Tapi sifat-sifat yang berbau sombong, iri, melihat teman begini pengen ngancurin, dan teman hancur ketawakan, itulah sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat yang berpuji, yang tidak terpuji. Nah, ini yang pernah dibahas oleh Musamsuddin minal jinnati wan nas, ya, dari golongan jin dan manusia. Bukan jin dengan manusia disamakan oleh Allah yang dimaksud itu, bukan dari golongan jin dengan manusia disamakan oleh Allah, bukan. Tapi dibedakannya antara manusia itu diciptakan oleh Allah berapa dari asmanya. Nah, jin itu diciptakan misalnya dari api dan angin, misalnya punya rasa dan nafsu, tidak memiliki hal-hal yang
seperti yang manusia, justru lebih jahatan manusia ketimbang jin. Bahasa kasarnya. Sekarang kita logika, ada nggak sifat jin serakah? Jin serakah ya. Ada. Itu bentuknya seperti apa? Berwujudnya manusia kan? Berarti sifat-sifat keiblisannya itu ada di manusianya sendiri. Bukan berarti jin menyekutukan manusia, manusia menyekutukan jin, bukan. Bukan menggolongkan manusia dengan jin, bukan. Tapi Allah bedakan manusia dengan jin. Sifat kamu jangan kayak jin, gitu loh. Dan jin pun jangan sama sifatnya seperti manusia. Itu makanya kalian sebagai manusia, manusialah jalani hidup manusia. Jin adalah jalani dengan jin. Makanya kembali kita ke silaturahim. Makanya harus kita tahu silaturahim dengan sesama makhluk Allah, dengan manusia, dengan manusianya sendiri. Jangan kita silaturahim dengan manusianya aja. Kalau kita tengah dihargai dengan makhluk yang diciptakan oleh Allah, berarti kita pun harus menghargai ciptaan Allah juga. Nah, kalau kita takut dengan Allah, bukan berarti kita takut dengan ciptaan Allah. Tetap kita takut terhadap Allah, dan tetap kita harus patuh terhadap Allah, bukan patuh terhadap makhluk selain kepada Allah. Jadi makanya antara golongan jin dan manusia bukan berarti Allah menciptakan manusia disamakan sama jin, bukan. Hanya banyak orang yang menyamakan jin dengan manusia. Salah. Jin adalah punya rasa dan nafsu, tidak punya pikiran seperti manusia. Makanya jahatnya jin, sejahat-jahatnya jin tidak sejahat manusia. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita terjalin silaturahim, dijauhkan dari sifat-sifat tercela, sifat-sifat iri dengki terhadap sesama manusia. Cuman itu di surat Anas yang saya buka sedikit demi sedikit, mudah-mudahan yang mendengar jadi bermanfaat. Saya pun yang menjalankan risalah ini yang dari disampaikan oleh baginda Rasulullah tentang menyampaikan di surat Anas ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita diberikan sehat, panjang umur selamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita selalu ditanamkan di surganya Allah berbareng-bareng, tidak masing-masing. Dalam artian kita bergandengan tangan, seiring selangkah, secinta sekasih, kasih kasih, seni asa seni asuh, seni kasih sayang. Mudah-mudahan kita dapat perlindungan dari Allah, dapat rahmat dari Allah, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran kita, menjadi pembelajaran kita, dan mudah-mudahan kita tidak menyamakan iblis dengan manusia, dan tidak pernah menganggap jin itu sama dengan manusia. Manusia adalah punya kemanusiaan, jin adalah jin, sifatnya beda dengan asmanya manusia. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Sebelumnya saya mau simpulkan juga. Jadi dari setelah mendengar pembahasan guru kita Bapak Ustadz Maulana, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama adalah kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dialah yang memiliki kerajaan di langit dan di bumi. Nah terus untuk kita tidak hanya berlindung kepada Allah hanya dari sekedar dari iblis, jin atau setan, tapi kita berlindung dari nafsu kita, supaya kita sebagai manusia jadilah benar-benar sebagai manusia sejati, bukan seperti golongan jin yang punya sifat-sifat iblis atau segala macam, tapi jadilah manusia yang punya sifat-sifat baik, penuh cinta kasih. Juga jangan lupa untuk selalu kita bisa mengontrol nafsu kita, supaya nafsu kita tidak mengontrol diri kita sendiri, jadi tidak melakukan hal-hal yang buruk. Itu aja, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat semuanya, dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.